Bayangkan sebuah negara yang penduduknya pernah kelaparan sampai jutaan orang mati, dan itu terjadi bukan karena perang, melainkan karena kebijakan pemerintahnya sendiri. Bayangkan negara yang pada tahun 1978 masih lebih miskin daripada Indonesia, bukan sedikit lebih miskin. Pendapatan rata-rata orangnya waktu itu hanya sepertiga dari pendapatan rata-rata orang Indonesia. Hari ini negara yang sama sudah menjadi ekonomi terbesar kedua di dunia, dan pendapatan rata-rata orangnya sekitar 2,5 kali lipat pendapatan rata-rata kita. Dalam satu umur manusia, urutannya terbalik sepenuhnya. Kita biasa menjelaskan itu dengan 3 kalimat pendek, bahwa penduduknya banyak, bahwa upah buruhnya murah, bahwa pemerintahnya otoriter, jadi bisa memaksa apa saja. Ketiganya punya masalah yang sama. India juga berpenduduk banyak, upah di banyak negara Afrika jauh lebih murah, dan dunia penuh pemerintah otoriter yang negaranya tetap miskin sampai hari ini. Jadi, 3 jawaban itu menjelaskan terlalu sedikit. Bersama ruang makro, mari kita memahami kenapa China bisa sekaya itu, dan kenapa kita tidak. Kita mulai dari titik nolnya, sebab titik nol itu sering dilupakan orang yang mengagumi hasil akhirnya. Pada 1958, pemerintah China menjalankan program yang disebut lompatan jauh ke depan. Petani dikumpulkan ke dalam komune raksasa. Tanah, ternak, alat, bahkan panci di dapur dijadikan milik bersama. Sebagian dilebur untuk membuat baja di tungku halaman belakang. Baja yang dihasilkan hampir tidak ada yang layak pakai. Sementara itu, orang yang seharusnya menanam padi sedang sibuk menunggui tungku. Ada satu rincian yang membuat peristiwa itu lebih mudah dimengerti. Pejabat daerah dinilai dari laporan panen yang mereka kirim ke atas. Melaporkan panen besar berarti dianggap sukses, dan melaporkan panen kecil berarti dianggap gagal atau tidak setia. Maka laporan yang naik ke Beijing membesar di setiap tingkat. Negara kemudian mengambil jatah setoran berdasarkan laporan itu, bukan berdasarkan panen yang sebenarnya ada. Di banyak desa, seluruh hasil panen diangkut keluar untuk memenuhi angka yang tidak pernah nyata. Kelaparan yang menyusul berlangsung sekitar 3 tahun dan menewaskan jutaan orang. Angka pastinya masih diperdebatkan sampai sekarang, dan perdebatan itu sendiri sudah cukup memberitahu kita betapa besar skalanya. 8 tahun kemudian, datang revolusi kebudayaan yang berjalan dari 1966 sampai 1976. Universitas ditutup, guru dipermalukan di depan muridnya, insinyur dikirim ke desa untuk mencangkul. Artinya, selama 10 tahun, negara itu bukan cuma berhenti maju, ia membongkar sendiri orang-orang yang seharusnya membangunnya nanti. Ketika Mao Zedong meninggal pada 1976, Cina adalah negara pertanian yang tertutup, dengan sebagian besar penduduknya hidup di bawah garis kemiskinan. Dari situlah semuanya bermula. Dua tahun setelah kematian Mao, Deng Xiaoping menjadi orang paling menentukan di Cina. Ia bukan orang baru, ia justru pernah disingkirkan 2 kali oleh partainya sendiri. Sejarawan Ezra Vogel dalam bukunya Deng Xiaoping and the Transformation of China menggambarkan Deng sebagai orang yang tidak tertarik pada perdebatan ideologi dan hanya tertarik pada apa yang bisa dibuktikan berhasil. Deng pernah disingkirkan pada masa revolusi kebudayaan dan dikirim bekerja di sebuah pabrik traktor. Ia kembali, disingkirkan lagi, lalu kembali sekali lagi. Pengalaman semacam itu meninggalkan bekas. Ia tidak berminat berdebat tentang mana yang lebih murni secara ideologi. Ukurannya sederhana, yaitu apakah sesuatu menghasilkan makanan dan pekerjaan atau tidak. Salah satu kalimatnya yang paling sering dikutip menyamakan urusan ini dengan kucing, dan intinya bahwa warna kucing tidak penting selama ia menangkap tikus. Kalimat itu terdengar seperti lelucon. Sebenarnya ia sebuah izin. Izin bagi pejabat di bawahnya untuk mencoba hal yang secara ideologi tidak lurus, tanpa takut dituduh berkhianat. Yang dilakukannya sesudah 1978 sering diringkas sebagai satu kata, yaitu reformasi. Padahal isinya 4 langkah yang berbeda dan urutannya penting. Langkah pertama terjadi di sawah. Sistem komune dibongkar dan diganti dengan yang disebut sistem tanggung jawab rumah tangga. Keluarga petani tetap tidak memiliki tanahnya, sebab tanah tetap milik negara. Tetapi mereka mendapat hak menggarap sebidang tanah tertentu, menyetor sejumlah hasil yang sudah ditentukan, dan menjual sisanya untuk diri sendiri.
Perubahannya kelihatan kecil di atas kertas. Akibatnya, tidak. Sebelumnya, seorang petani yang bekerja lebih keras menghasilkan lebih banyak untuk komune, dan bagiannya sendiri tetap sama. Sesudahnya, setiap batang padi tambahan menjadi miliknya. Artinya, dalam waktu beberapa musim, produksi pangan naik tanpa satupun traktor baru dibeli. Yang berubah bukan alatnya, melainkan siapa yang menikmati hasil kerja tambahan. Langkah kedua terjadi di pesisir. Pada 1980, pemerintah menetapkan beberapa kawasan ekonomi khusus. Yang paling terkenal adalah Shenzhen, sebuah kawasan di seberang Hong Kong yang sebagian besar masih berupa perkampungan nelayan dan sawah. Di kawasan itu, aturan berbeda diberlakukan. Perusahaan asing boleh masuk, boleh membawa mesinnya sendiri, dan boleh membawa pulang keuntungannya. Pajaknya lebih rendah, perizinannya dipotong. Pada tahun-tahun awal, kawasan itu benar-benar dipagari. Ada pos pemeriksaan untuk masuk ke dalamnya, dan orang dari provinsi lain memerlukan surat untuk melewatinya. Pagar itu ada bukan untuk menahan orang keluar, melainkan untuk membatasi percobaannya. Kalau gagal, kegagalannya tidak menular ke seluruh negeri. Yang datang ke balik pagar itu sebagian besar anak muda dari desa. Mereka bekerja 12 jam sehari di pabrik perakitan, tidur di asrama 8 orang sekamar, dan mengirim sebagian besar upahnya pulang. Hari ini, Shenzhen adalah kota dengan belasan juta penduduk dan menjadi salah satu pusat teknologi terpenting di dunia. Yang perlu dilihat dari kawasan khusus itu bukan gedungnya, melainkan cara berpikirnya. Pemerintah Cina tidak mengubah seluruh negeri sekaligus. Ia membuka satu petak kecil, melihat apa yang terjadi, lalu menyalin yang berhasil ke petak berikutnya. Ekonom Yuan Ang dalam bukunya How China Escaped the Poverty Trap menyebut cara semacam ini sebagai penyesuaian yang diarahkan. Pusat menetapkan tujuan dan batasnya. Daerah diberi kebebasan mencari caranya sendiri, dan yang berhasil kemudian ditiru. Langkah ketiga adalah yang paling sering disalahpahami. Pada waktu yang hampir bersamaan, negara-negara bekas komunis di Eropa Timur dan Uni Soviet juga sedang membongkar ekonominya. Nasihat yang mereka terima dari lembaga keuangan internasional adalah melakukannya secepat mungkin. Harga dibebaskan sekaligus. Perusahaan negara dijual sekaligus. Hasilnya di Rusia pada dekade 1990-an adalah kejatuhan produksi yang dalam, inflasi yang menghanguskan tabungan, dan aset negara yang berpindah ke segelintir orang. Cina memilih jalan yang berlawanan. Perusahaan negara tidak dijual borongan. Sebagian dibiarkan bersaing, sebagian dibiarkan mati pelan-pelan. Dan sektor yang dianggap kunci seperti energi dan perbankan tetap dipegang negara sampai hari ini. Ada satu bagian dari cerita ini yang hampir selalu terlewat, padahal ia yang paling menjelaskan kecepatannya. Ketika sawah menghasilkan lebih banyak dengan tenaga yang lebih sedikit, muncul kelebihan tenaga kerja di desa. Sebagian desa lalu mendirikan usaha sendiri, pabrik batu bata, bengkel las, perusahaan tekstil kecil milik desa. Usaha semacam itu tidak sepenuhnya milik negara dan tidak sepenuhnya milik swasta. Status hukumnya kabur dan kekaburan itu dibiarkan bertahun-tahun. Pada puncaknya, usaha milik desa dan kecamatan menyerap lebih dari 100 juta pekerja. Orang-orang itu berhenti menjadi petani tanpa harus pindah ke kota lebih dulu. Mereka belajar bekerja dengan mesin, mengikuti jadwal, dan memenuhi pesanan. Ketika pabrik-pabrik besar milik asing akhirnya datang, tenaga kerja yang sudah terbiasa dengan cara kerja pabrik sudah tersedia. Ronald Coase dan Ning Wang dalam buku mereka How China Became Capitalist menunjukkan bahwa banyak perubahan penting di China justru tidak dirancang dari pusat. Ia tumbuh dari bawah, di desa dan di kota kecil, lalu belakangan diakui resmi setelah terbukti bekerja. Artinya, reformasi Cina bukan satu cetak biru yang dijalankan rapi. Ia lebih menyerupai serangkaian percobaan yang dibiarkan hidup kalau berhasil. Langkah keempat adalah membuka pintu ke pasar dunia, dan puncaknya datang pada 2001 ketika Cina resmi masuk Organisasi Perdagangan Dunia. Sejak titik itu, barang buatan Cina bisa masuk ke hampir semua negara dengan tarif rendah dan aturan yang sama dengan negara lain. Yang terjadi sesudahnya mengubah bentuk ekonomi dunia. Pabrik-pabrik besar memindahkan produksinya. Rantai pasok global disusun ulang dengan Cina di tengahnya. Akibatnya terasa paling keras di kota-kota pabrik di negara lain. Sejumlah ekonom yang mempelajari kota-kota industri di Amerika Serikat menemukan bahwa daerah yang produknya bersaing langsung dengan barang Cina kehilangan pekerjaan dalam jumlah besar, dan pekerjaan itu tidak digantikan oleh pekerjaan lain di kota yang sama. Yang menarik, pemenang dan pecundangnya tersebar tidak merata. Konsumen di seluruh dunia mendapat barang lebih murah, dan keuntungan itu tersebar tipis ke semua orang. Kehilangan pekerjaan terkumpul tebal di beberapa kota tertentu.
Pola itu penting diingat. Pola yang sama muncul lagi dan lagi. Ia bukan kebetulan, melainkan cara kerja yang berulang. Deng meninggal pada 1997, dan yang meneruskan pekerjaannya adalah Jiang Zemin. Masa Jiang sering dilewati orang karena terdengar membosankan. Padahal, disitulah dua keputusan berat diambil. Yang pertama, perusahaan negara yang rugi akhirnya dirampingkan. Puluhan juta pekerja kehilangan pekerjaan yang sebelumnya dijanjikan seumur hidup, lengkap dengan perumahan dan layanan kesehatannya. Janji itu punya nama sendiri di sana, yaitu mangkuk nasi besi. Dan pada dekade itu, mangkuk tersebut pecah. Yang kedua, Cina masuk Organisasi Perdagangan Dunia, dan untuk itu ia harus menerima aturan yang dibuat orang lain. Penggantinya, Hu Jintao, memimpin pada masa yang berbeda wataknya. Ekonominya sudah tumbuh cepat, dan yang mengemuka justru ongkosnya. Langit di kota besar berubah warna, sungai tercemar, jarak antara pesisir yang kaya dan pedalaman yang tertinggal melebar. Pemerintahannya menjawab dengan gagasan pembangunan yang lebih seimbang, dan untuk pertama kalinya, jaminan sosial dasar mulai diperluas ke desa. Pada 2008, datang ujian besar. Krisis keuangan meletus di Amerika Serikat, dan permintaan dunia terhadap barang Cina turun mendadak. Pabrik tutup, dan jutaan pekerja migran pulang kampung. Tanggapan pemerintah Cina adalah paket belanja besar-besaran. Uang dikucurkan untuk rel, jalan, bandara, dan perumahan. Langkah itu berhasil menahan kejatuhan, dan dunia memujinya waktu itu. Tetapi sebagian besar uang itu bukan berasal dari kas pusat. Ia berasal dari pinjaman yang diambil pemerintah daerah lewat perusahaan-perusahaan yang mereka dirikan sendiri. Utang itu tercatat di tempat yang sulit dilihat, dan bunganya berjalan terus sesudah proyeknya selesai. Disinilah benih persoalan yang baru meledak belasan tahun kemudian ditanam. Dan disinilah cerita ini menyentuh kita, jauh sebelum kita menyadarinya. Coba lihat barang di sekitar Anda sekarang. Kipas angin plastik di warung, charger dicolokan, sandal jepit, kabel. Balik salah satunya, dan besar kemungkinan ada tulisan kecil di situ. Dicetak atau dicetak timbul pada plastiknya, yang menyebutkan tempat pembuatannya. Tulisan kecil itu adalah ujung dari 4 langkah tadi. Sebelum melangkah lebih jauh, ada satu bagian dari mesin ini yang perlu diletakkan di meja. Sebab tanpanya, gambarnya tidak jujur. China punya sistem pendaftaran penduduk yang mengikat seseorang pada tempat kelahirannya. Sistem itu menentukan di mana seseorang berhak bersekolah gratis, berobat dengan tanggungan negara, dan mendapat pensiun. Seorang anak muda dari desa boleh bekerja di pabrik di kota pesisir. Yang tidak ia dapat adalah hak-hak kota itu. Anaknya sering tidak bisa masuk sekolah negeri di kota tempat orang tuanya bekerja. Dan karena itu, banyak yang dititipkan kepada kakek nenek di kampung. Jumlah anak yang tumbuh berjauhan dari orang tuanya mencapai puluhan juta. Susunan itu membuat biaya tenaga kerja tetap rendah selama puluhan tahun. Kota mendapat tenaga kerjanya tanpa harus menanggung biaya sekolah, rumah sakit, dan perumahan bagi keluarga pekerja itu. Sampai di sini penjelasannya masih terdengar seperti ekonomi biasa. Ada kebijakan, ada investasi, ada hasil. Tetapi ada satu bagian yang selalu disebut orang ketika membahas China. Dan bagian itu perlu ditimbang lebih hati-hati daripada biasanya. Di China, seorang pejabat biasanya tidak melompat langsung ke pusat. Ia memulai dari jabatan kecil di daerah, dinilai dari capaian yang bisa diukur, lalu dipindahkan ke daerah yang lebih besar kalau capaiannya bagus. Salah satu ukuran yang paling menentukan selama beberapa dekade adalah pertumbuhan ekonomi di wilayah yang ia pimpin. Cara memilih orang seperti itu bukan penemuan baru. Ia punya akar yang sangat panjang di sana. Selama lebih dari 1000 tahun, Kekaisaran Cina mengisi jabatan pemerintahnya lewat ujian tertulis. Calon pejabat dikurung berhari-hari di bilik sempit dan diminta menulis karangan panjang. Ujian itu tidak benar-benar terbuka bagi semua orang, sebab menyiapkan diri selama bertahun-tahun menuntut keluarga yang sanggup membiayainya. Meski begitu, gagasan dasarnya tertanam sangat dalam, yaitu bahwa kedudukan diperoleh lewat seleksi, bukan lewat kelahiran. Bekasnya masih terlihat hari ini. Ujian masuk universitas di China berlangsung serentak dan menentukan sekali seumur hidup, dan pada hari pelaksanaannya, jalan di sekitar sekolah ditutup supaya tidak berisik. Ada juga jejaknya pada jenis orang yang naik. Selama beberapa dekade, banyak pemimpin puncak Cina berlatar belakang teknik, insinyur kimia, insinyur mesin, insinyur elektro. Pemerintahan yang diisi insinyur cenderung memperlakukan negara sebagai sesuatu yang bisa dirancang, diukur, dan diperbaiki.
Kelebihan cara pandang itu terlihat pada jalan dan pelabuhan yang selesai tepat waktu. Kekurangannya terlihat ketika yang dihadapi adalah manusia yang tidak berperilaku seperti bahan bangunan. Filsuf politik Daniel Bell dalam bukunya The China Model menyebut susunan semacam itu sebagai meritokrasi politik dan menilainya sebagai alternatif serius terhadap demokrasi pemilihan. Akibatnya mudah dibayangkan, seorang gubernur provinsi yang ingin naik punya alasan sangat kuat untuk membangun jalan, menarik pabrik, dan menyelesaikan pelabuhan sebelum masa jabatannya habis. Dibandingkan dengan sistem di mana pejabat naik karena kedekatan keluarga atau karena membiayai kampanye, susunan itu jelas lebih menghasilkan. Tetapi cerita meritokrasi ini punya dua lubang yang jarang disebut, dan keduanya penting. Lubang pertama, ukuran yang dipakai menciptakan perilaku yang mengikuti ukuran itu. Ketika pertumbuhan wilayah menjadi tiket promosi, pejabat daerah berlomba membangun apa saja yang menaikkan angka pertumbuhan dengan cepat. Jalan tol yang sepi, kawasan industri tanpa penyewa, kota baru yang gedungnya berdiri, tetapi lampunya tidak pernah menyala. Utang untuk membangun, semua itu ditanggung pemerintah daerah, dan sebagian besar tidak tercatat sebagai utang pemerintah dalam pengertian biasa. Lubang kedua lebih mendasar. Cerita meritokrasi selalu ditutup dengan contoh peralihan kekuasaan yang tertib. Jiang Zemin menyerahkan jabatannya kepada Hu Jintao pada awal dekade 2000-an. Hu Jintao menyerahkannya kepada Xi Jinping pada 2012. Keduanya mundur setelah 2 periode, sesuai aturan internal partai. Yang jarang disebutkan adalah apa yang terjadi sesudahnya. Pada 2018, batas 2 periode untuk jabatan presiden dihapus dari konstitusi Cina. 4 tahun kemudian, Xi Jinping memulai periode ketiganya. Aturan yang selama ini dijadikan bukti bahwa sistem itu meritokratis ternyata bisa dicabut oleh orang yang sedang memegangnya. Elizabeth Economy dalam bukunya The Third Revolution menjelaskan bahwa masa Xi menandai pembalikan arah dari 3 dekade sebelumnya. Kalau Deng melonggarkan kendali negara atas ekonomi dan masyarakat, Xi mengetatkannya kembali. Pembalikan itu paling kelihatan pada akhir 2020. Sebuah perusahaan keuangan digital raksasa milik salah satu orang terkaya di China sedang bersiap melepas sahamnya ke bursa dalam penawaran yang akan menjadi salah satu yang terbesar dalam sejarah. Beberapa hari sebelum jadwalnya, penawaran itu dibatalkan oleh otoritas. Sesudah itu giliran industri lain, perusahaan bimbingan belajar daring yang nilainya puluhan miliar dolar praktis dilarang mencari untung. Perusahaan permainan daring dibatasi jam mainnya untuk anak. Alasan resminya beragam, mulai dari risiko keuangan sampai beban biaya pendidikan yang menekan keluarga muda. Ada satu benang yang sama di baliknya. Perusahaan-perusahaan itu sudah tumbuh cukup besar untuk punya pengaruh sendiri atas jutaan orang, dan pengaruh semacam itu tidak dibiarkan berdiri di luar kendali negara. Pengetatan itu juga menyasar ke dalam tubuh partai sendiri. Sejak 2012, dijalankan kampanye pemberantasan korupsi berskala sangat besar. Jutaan pejabat diperiksa, dan yang dijatuhi hukuman bukan hanya pegawai kecil di daerah, melainkan juga jenderal, menteri, dan anggota lingkaran paling atas. Kampanye itu populer di mata publik, dan ada alasannya. Korupsi pada masa pertumbuhan cepat memang tumbuh sama cepatnya. Para pengamat berbeda pendapat tentang berapa bagian dari kampanye itu yang merupakan penegakan hukum, dan berapa bagiannya yang merupakan penyingkiran lawan. Yang tidak diperdebatkan adalah akibatnya, yaitu bahwa tidak ada lagi pusat kekuasaan lain yang cukup kuat untuk menawar. Kenapa arahnya berbalik justru ketika negaranya sudah kaya? Jawabannya ada pada satu gagasan yang diulang terus-menerus dalam pidato resmi, yaitu gagasan bahwa China sedang memulihkan kedudukan yang dulu pernah direbut orang lain. Cerita itu dimulai pada abad ke-19, ketika dinasti Qing kalah dalam serangkaian perang melawan kekuatan Eropa dan kemudian Jepang. Pelabuhan dibuka paksa, wilayah diserahkan, Hong Kong berpindah tangan. Periode itu diajarkan di sekolah Cina sebagai 100 tahun penghinaan. Bill Hayton dalam bukunya The Invention of China menunjukkan bahwa banyak hal yang hari ini disajikan sebagai warisan kuno dan utuh sebenarnya dibentuk jauh lebih belakangan pada masa negara China modern sedang menyusun dirinya sendiri. Artinya sejarah di sini tidak cuma diwarisi, ia juga disusun, dipilih bagiannya, dan dipakai untuk keperluan hari ini. Dari cerita itulah lahir proyek besar bernama Impian Cina yang diperkenalkan Xi tak lama setelah ia berkuasa. Isinya bukan hanya kemakmuran, di dalamnya ada juga pemulihan wilayah, kekuatan militer, dan kedudukan di panggung dunia. Pada 2013 diluncurkan Prakarsa Sabuk dan Jalan, program pembangunan pelabuhan, jalan, dan rel di puluhan negara dengan nilai yang disebut lebih dari 1.000 miliar dolar.
Program itu bukan sedekah. Sebagian besarnya berbentuk pinjaman, dikerjakan kontraktor Cina, dan dibayar kembali oleh negara penerima. Impian yang sama juga punya sisi yang jarang dibicarakan, bersamaan dengan pertumbuhan ekonominya, yaitu wilayah. Di dalamnya ada Hong Kong, yang kembali pada 1997, dengan janji sistem pemerintahan yang berbeda selama 50 tahun, dan yang undang-undang keamanannya diperketat jauh sebelum tenggat itu tiba. Di dalamnya ada Laut Cina Selatan, tempat Cina membangun landasan udara dan pelabuhan di atas karang, yang juga diklaim beberapa negara tetangga. Sebagian klaim itu bersinggungan dengan perairan di sekitar Natuna. Dan di dalamnya ada Taiwan, sebuah pulau berpenduduk sekitar 23 juta orang yang memerintah dirinya sendiri, dan yang memproduksi sebagian besar chip tercanggih di dunia. Bagi kita, urusan itu terdengar jauh. Sebenarnya tidak. Sebagian besar barang yang keluar masuk pelabuhan kita melewati perairan yang sama. Sampai di sini, cerita yang biasa kita dengar tentang China berhenti. Biasanya, ia berhenti pada nada kagum. Tetapi 5 tahun terakhir menambahkan bagian yang belum banyak diceritakan. Dan bagian itu justru yang paling menentukan untuk kita. Mesin pertumbuhan China selama 2 dekade terakhir bukan cuma pabrik. Mesin keduanya adalah properti. Tanah di Cina milik negara. Pemerintah daerah mendapat pemasukan besar dengan menjual hak guna tanah kepada pengembang. Pengembang membangun apartemen dan menjualnya sebelum jadi. Uang muka pembeli dipakai membangun proyek berikutnya. Selama harga terus naik, putaran itu berjalan sendiri. Daerah dapat uang, pengembang dapat proyek, warga merasa hartanya bertambah. Pada 2021, putaran itu tersendat. Salah satu pengembang terbesar di dunia gagal membayar kewajibannya dan menyusul pengembang besar lainnya. Di banyak kota berdiri bangunan setengah jadi yang sudah dibayar pembelinya tetapi tidak pernah diselesaikan. Akibatnya berantai. Warga yang uangnya tertahan di bangunan setengah jadi berhenti berbelanja. Pemerintah daerah yang kehilangan pemasukan dari penjualan tanah kesulitan membayar utangnya. Di atas semua itu, datang 3 tahun yang menguras cadangan kepercayaan. Ketika wabah menyebar, Cina menjalankan kebijakan penguncian yang paling ketat di dunia. Satu kasus bisa berarti seluruh gedung dikunci. Kota berpenduduk puluhan juta bisa dihentikan berminggu-minggu. Pada tahun pertama, kebijakan itu berhasil menekan angka kematian, dan pabrik-pabriknya tetap berproduksi ketika pabrik di negara lain berhenti. Pada tahun ketiga, ongkosnya berbalik. Usaha kecil kehabisan napas, rantai pasok tersendat dari dalam. Dan pada akhir 2022 muncul protes di sejumlah kota, sesuatu yang jarang terjadi di sana. Kebijakan itu kemudian dicabut hampir sekaligus. Yang tertinggal sesudahnya bukan cuma kerugian ekonomi. Yang tertinggal adalah kehati-hatian. Keluarga yang pernah melihat pendapatannya berhenti mendadak, cenderung menabung lebih banyak dan berbelanja lebih sedikit. Dan kebiasaan itu bertahan lama setelah keadaannya pulih. Di saat yang sama datang persoalan kedua yang jauh lebih sulit diperbaiki. Selama beberapa dekade, Cina membatasi jumlah anak per keluarga. Kebijakan itu dicabut pada pertengahan dekade 2010-an, dan orang tetap tidak menambah anak. Sejak awal dekade 2020-an, jumlah penduduk Cina menyusut, dan penyusutan itu berlanjut pada tahun-tahun berikutnya. Artinya, negara itu menua sebelum sepenuhnya kaya. Jumlah orang usia kerja berkurang, sementara jumlah orang tua yang perlu ditanggung bertambah. Persoalan ketiga terlihat pada anak muda. Angka pengangguran usia muda di kota sempat menembus 20%, dan pemerintah kemudian menghentikan penerbitan angka itu untuk sementara sebelum mengubah cara menghitungnya. Sarjana lulusan universitas terbaik kesulitan mendapat pekerjaan yang setara dengan biaya kuliahnya. Ekonom Thomas Orlik dalam bukunya China, The Bubble That Never Pops, menjelaskan bahwa selama ini, China selalu berhasil menunda ledakan utangnya dengan cara memindahkan beban dari satu bagian sistem ke bagian lain. Pertanyaannya adalah, sampai kapan pemindahan itu bisa terus dilakukan? Menghadapi semua itu, China tidak berhenti, ia berbelok. Sejak 2020-an, uang negara dialihkan besar-besaran dari properti ke 3 industri, yaitu kendaraan listrik, panel surya, dan baterai. Pemilihan ketiga industri itu bukan kebetulan. Ketiganya punya satu ciri yang sama, yaitu bahwa keunggulannya datang dari memproduksi dalam jumlah sangat besar, bukan dari satu penemuan tunggal yang sulit ditiru. Pada barang semacam itu, siapa yang membuat paling banyak akan membuat paling murah, dan yang paling murah akan mendapat pesanan berikutnya. Pemerintah menyiapkan tanah, listrik, dan pinjaman murah. Puluhan perusahaan dibiarkan bersaing sampai sebagian besar bangkrut. Yang bertahan keluar sebagai raksasa dunia.
Hasilnya terlihat cepat. Merek mobil listrik China kini menjadi salah satu penjual terbesar di dunia. Sebagian besar panel surya yang dipasang di seluruh dunia dibuat di China. Rantai pasok baterai dunia berpusat di sana. Dorongan itu bertemu dengan tekanan dari arah lain. Amerika Serikat memperketat penjualan mesin dan chip tercanggih ke China dengan alasan keamanan nasional. Untuk mengerti kenapa pembatasan itu menggigit, chip perlu dilihat sebagai barang yang dibuat oleh sangat sedikit tangan. Mesin yang sanggup mencetak pola paling halus di atas keping silikon hanya dibuat oleh satu perusahaan di dunia, dan perusahaan itu berada di Belanda. Perangkat lunak perancangnya dikuasai segelintir perusahaan Amerika. Pabrik pencetaknya yang paling maju berada di Taiwan dan Korea Selatan. Rantai itu panjang, mahal, dan tidak bisa disalin dalam beberapa tahun. Tanggangan Cina adalah mempercepat pembuatan chipnya sendiri, dan sebagian hasilnya sudah muncul di pasar, meski masih tertinggal dari yang tercanggih. Sementara itu, Cina memakai kartu yang ia pegang. Sebagian besar pengolahan logam tanah jarang, bahan yang diperlukan hampir semua barang elektronik dan kendaraan listrik berlangsung di sana. Ketika tekanan meningkat, ekspor bahan-bahan itu ikut dijadikan alat tawar. Yang sedang terjadi karena itu bukan sekedar persaingan dagang. Dua negara terbesar di dunia sedang berusaha mengurangi ketergantungan satu sama lain, dan biaya pemisahan itu ditanggung semua orang lewat harga barang. Sampai di titik ini, kita sudah punya gambaran yang cukup utuh. Sekarang pertanyaannya berbalik kepada kita. Apa arti semua ini untuk Indonesia? Jawabannya bisa dilihat di 3 tempat yang sangat nyata. Yang pertama ada di Sulawesi dan Maluku Utara. Sejak Indonesia melarang ekspor biji nikel mentah, perusahaan pengolahan berdiri di sana dalam jumlah besar, dan sebagian besar modal serta teknologinya datang dari Cina. Kawasan itu menciptakan lapangan kerja dan menaikkan nilai ekspor kita. Kawasan itu juga memunculkan persoalan keselamatan kerja, sengketa lahan, dan kerusakan lingkungan yang berulang kali diberitakan. Yang kedua ada di jalur antara Jakarta dan Bandung. Kereta cepat pertama di Indonesia dibangun dengan teknologi dan pembiayaan Cina. Ia bekerja dan penumpangnya nyata. Biayanya membengkak jauh di atas rencana awal dan sebagian bebannya berakhir di pundak negara. Yang ketiga ada di pasar dan di layar ponsel kita. Cina adalah mitra dagang terbesar Indonesia. Kita menjual banyak ke sana, terutama bahan mentah dan hasil olahannya, dan kita membeli lebih banyak lagi dari sana, terutama barang jadi. Bentuk perdagangan semacam itu punya nama tua dalam ilmu ekonomi. Kita mengirim barang yang harganya naik turun mengikuti pasar dunia, dan menerima barang yang harganya ditentukan oleh teknologi dan merek. Ketika pabrik-pabrik Cina memproduksi jauh lebih banyak daripada yang sanggup diserap pasarnya sendiri, kelebihannya mencari pembeli di luar. Barang murah masuk lewat pelabuhan dan lewat aplikasi belanja. Bagi pembeli, itu berkah. Barang yang dulu mahal jadi terjangkau. Bagi sebagian pabrik di sini, itu mematikan. Industri tekstil kita menghadapi gelombang penutupan dan pemutusan hubungan kerja dalam beberapa tahun terakhir. Dan produk impor murah berulang kali disebut sebagai salah satu penyebabnya. Dua kelompok rakyat kita berdiri di sisi yang berlawanan pada persoalan yang sama. Keduanya nyata dan keduanya punya alasan. Karena itu, 3 pertanyaan berikut perlu diajukan dengan terang. Siapa yang membayar? Yang membayar adalah buruh pabrik yang tempat kerjanya tutup, dan warga di sekitar kawasan tambang yang airnya berubah warna. Yang membayar juga kita semua, lewat anggaran negara, ketika proyek yang dibiayai utang membengkak biayanya. Siapa yang memutuskan? Yang memutuskan adalah pemerintah kita sendiri, lewat izin, lewat tarif, dan lewat perjanjian. Ini bagian yang sering dilupakan ketika orang marah kepada negara lain. Tidak ada satupun pabrik pengolahan berdiri di Sulawesi tanpa izin yang diterbitkan di sini. Siapa yang tidak bisa menolak? Yang tidak bisa menolak adalah penjahit di Bandung, yang keahliannya tidak bisa dipindahkan begitu saja ke pekerjaan lain. Dan yang tidak bisa menolak adalah pemilik warung yang menjual barang impor murah, sebab kalau ia menolak menjualnya, pembelinya pindah ke warung sebelah. Sekarang kita kembali ke pertanyaan di awal, dan jawabannya sudah bisa disusun. China tidak menjadi kaya karena penduduknya banyak, dan tidak juga karena pemerintahnya bisa memaksa. Ia menjadi kaya karena selama sekitar 30 tahun, negara itu melakukan satu hal secara konsisten, yaitu menahan konsumsi hari ini untuk membiayai kemampuan produksi esok. Tabungan rakyatnya diarahkan ke pembangunan pabrik dan infrastruktur. Upah ditahan agar barangnya murah di pasar dunia. Keuntungan diputar kembali menjadi mesin, jalan, dan sekolah teknik. Ekonom Joe Stadwell dalam bukunya How Asia Works menunjukkan bahwa pola serupa pernah dijalankan Jepang dan Korea Selatan lebih dulu dengan 3 langkah yang sama, yaitu membenahi pertanian,
memaksa industri bersaing di pasar ekspor, dan mengarahkan perbankan untuk membiayai keduanya. Artinya yang dilakukan China bukan mujizat yang tidak bisa dijelaskan. Ia resep yang sudah pernah dipakai, dijalankan pada ukuran yang jauh lebih besar. Dan resep itu punya harga yang tidak pernah tercantum di brosurnya. Satu generasi bekerja dengan upah rendah supaya generasi berikutnya punya pabrik. Puluhan juta orang pindah dari desa ke kota dan tinggal bertahun-tahun tanpa hak penuh atas layanan kota tempat mereka bekerja. Ruang untuk berbeda pendapat ditutup, dan ditutup dengan sengaja. Pertanyaan yang tersisa untuk kita bukan apakah kita mau hasilnya. Semua orang mau hasilnya. Pertanyaannya adalah, bagian mana dari harganya yang bersedia kita bayar, dan siapa di antara kita yang akan diminta membayarnya lebih dulu. Kipas angin plastik di warung tadi masih berputar. Harganya sekitar Rp50.000, dan di baliknya ada tulisan kecil yang menyebutkan tempat pembuatannya. Tulisan sekecil itu memuat 40 tahun keputusan yang diambil orang lain di negeri lain jauh sebelum kipas itu sampai di warung ini. Dan selama kita belum mengambil keputusan sebesar itu untuk diri sendiri, tulisan di balik barang-barang kita akan terus menyebut tempat yang sama.